Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita biidznillah taala dalam pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-11. Apa bahasa Arabnya pelajaran yang ke-11? Ad-Darsu Al-Hadiyah Asyara. Ad-Darsu Al-Hadiyah Asyara. Nah, sekarang Safhah Salasah wa Sitin halaman 63. Ad-Darsu Ats-Tsaniyah Asyara, pelajaran yang ke-12. Ya, sambil merojaah kita mundur. Pelajaran yang ke-10 bahasa Arabnya apa? Ad-Darsul ke-10 urutan. Yang ke-10 berarti Al-Ashiru. Ya. Ad-Darsul Ashiru. Pelajaran yang ke-9 Ad-Darsul Tasi'u. Yang ke-8 Ad-Darsul Saminu. Yang ke-7 As-Sabi'u. Yang ke-6 As-Sadisu. Yang ke-5 Al-Khamisu. Yang ke-4 Ar-Rabi'u. Yang ke-3 As-Salisu. Yang ke-2 As-Tsani. Yang pertama Al-Awwalu. Nah, itu paling tidak kita hafal bilangan urutan. Nah, itu urutan. Nah, sekarang Ad-Darsu Ats-Tsaniyah Asyara. Nah, sebagaimana sudah kita sampaikan, jadi untuk bilangan 11 sampai 19, baik bilangannya ataupun urutan. Kalau ini kan urutan yang ke 11 sampai 19 itu mabni fathah. Ya, mabni fathah, sehingga Ats-Tsaniyah Asyara. Yang 11 segitu Al-Hadiyah Asyara. Bukan apa Al-Hadiyu, Ats-Tsaniyu, Asyaru, bukan, tidak ada ya. Jadi 11 sampai 19 semuanya fathah, belakangnya fathah. Ya, 12 ya, Ad-Darsu Tsaniyah Asyara. Nah, ini ada percakapan antara Su'ad. Su'ad di sana itu nama perempuan. Ya, Su'adu nama perempuan. Bercakap-cakap dengan Al-Bintu. Al-Bintu itu seorang anak perempuan. Ya, seorang anak perempuan. Nah, ini tidak disebut namanya karena nanti akan ditanyakan di isi percakapan. Nah, ini mirip dengan pelajaran yang ke-10. Ya. Pelajaran yang ke-10 itu juga ada percakapan kan. Nah, cuman yang pelajaran ke-10 itu percakapan antara laki-laki dan laki-laki. Nah, ini mulai ada perubahan nanti di halaman di pelajaran 12 ini, percakapan antara perempuan dan perempuan. Jadi nanti ada perubahan kata ganti. Ya, ada perbedaan kata gantinya. Domir itu nanti berganti. Maka di sini berkata Su'ad, Assalamu alaiki. Ya, huruf kafnya dibantu harokat kasrah di situ untuk pelajaran kita. Assalamu alaiki warahmatullahi
wa barakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap hu. Kenapa? Assalamu alaiki. Ki itu orang yang diajak bicara, perempuan. Kalau laki-laki kan assalamu alaika. Itu salah satu orang laki-laki. Kalau banyak assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Itu kalau banyak. Boleh laki-laki perempuan campur boleh, laki-laki semua boleh assalamualaikum. Nah, ini di sini untuk pelajaran kalau satu perempuan itu kata gantinya apa? Maka di sini assalamu alaiki. Jadi ka itu kamu laki-laki, ki itu kamu perempuan. Ya, kalau kum itu kalian banyak. Nah, adapun warahmatullahi artinya kan assalamu alaiki keselamatan. Ya, assalam itu bisa berarti keselamatan, bisa berarti assalam itu ismun min asma'illahi ta'ala, salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang artinya semoga Allah assalam itu menjagamu atas kamu, menjaga atasmu, gitu, memberikan keselamatan atasmu. Wa artinya kan dan, wa rahmatullahi dan juga rahmatnya Allah, ya kasih sayangnya Allah juga atasmu, gitu. Wa barakatuhu dan keberkahannya, hunya kembali ke Allah. Ya, hunya kembali ke Allah. Jadi pakainya hu. Ya, jangan diganti ha. Ya. Ya. Iya, wa barakatuhu. Ana hu kan dhamir muzakkar. Huwa. Ya. Hunya kembali ke lafzul jalalah Allah. Mananya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum? Ada yang bingung dengan salam? Ini salam kita sering ucapkan, kita harus tahu artinya kan gitu. Ya. Kalau kita biasa assalamualaikum warahmatullahi kan ini, atau assalamualaikum gitu aja. Nah, lengkapnya itu assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi. Kenapa hi? Karena itu susunan penyandaran. Penyandaran kan rahmatnya Allah kan gitu. Kita belajar kan gitu, rumahnya Allah berarti baitullahi kan gitu. Ini rahmatnya Allah berarti rahmatullahi. Kemudian wa barakatuh. Barakatuh itu dari kata barokah. Barokatun. Kalau ditulis terpisah barokatun, tanya tak marbutoh. Cuman disambung ke dhamir hu, maka menjadi tak maftuhah terbuka barokatuhu. Ya, artinya barokahnya Allah. Barokahnya Allah. Jadi assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh artinya semoga keselamatan atasmu dan juga rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah atasmu. Paham insyaallah? Jadi kalau kita salam itu pahami dari hati kita, pikiran kita, maknanya itu seperti itu sehingga bermanfaat. Jadi omongan lisan kita itu bukan hanya sekedar omong kosong, benar-benar kita tahu artinya. Jadi manfaatnya belajar bahasa Arab seperti itu. Maka ketika kita mendengarkan assalamualaikum, wah senang banget itu didoakan. Maka kita balas doa, waalaikumsalam, balas doa. Nah, kemudian berkata al-bintu, seorang anak perempuan yang diajak bicara, menjawab, wa alaikissalamu wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabnya wa alaiki, karena yang ngajak bicara tadi su'ad perempuan. Ya, su'ad perempuan, maka jawabnya wa alaiki. Wa alaikissalamu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan atasmu juga semoga keselamatan dan juga rahmatnya Allah dan keberkahannya. Nah, itu ucapan tentang salam. Nah, kemudian Su'ad berkata lagi, bertanya di situ, kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Nah, kalau sama laki-laki kaifa haluka. Ya, ini poin apa? Fokus belajarnya itu pergantian kata ganti. Kaifa haluka kalau laki-laki, ini perempuan. Kaifa haluki ya bintu? Nah, kalau kita misalkan ini tidak ada harokatnya, kita membaca K-nya itu K atau Ki, itu
jangan buru-buru dalam membaca. Kita lihat dulu satu konteks kalimatnya. Nanti membaca bahasa Arab itu gitu. Kita baca dulu, ini bacanya kaifa haluka atau kaifa haluki, lihat korinahnya, petunjuknya. Kata setelahnya ya bintu, ya itu panggilan, wahai. Kemudian kok bintu, bintu kan anak perempuan. Nah, maka berarti haluki. Nah, nanti kalau latihan-latihan juga gitu, ada latihannya nanti. Kaifa haluki ya bintu, artinya bagaimana kabarmu wahai seorang anak perempuan, ya, wahai seorang anak perempuan. Kaifa haluki. Nah, jadi kita misalkan mau nyapa adiknya ini, nah, kaifa haluka ya waladu, nah, walad. Nah, kalau adiknya ini berarti kaifa haluki ya bintu. Nah, jadi nyapanya berbeda. Maka bintu menjawab ana bi khairin walhamdulillahi. Ya, boleh jawab ana bi khairin terlebih dahulu. Alhamdulillah dahulu juga boleh. Alhamdulillah ana bi khair. Nah, ana bi khair, alhamdulillah boleh. Bebas karena inti artinya sama. Artinya saya baik. Nah, saya dengan baik. Maksudnya itu keadaan saya baik. Walhamdulillah, dan segala puji adalah milik Allah. Kemudian lanjut bertanya lagi, min aina anti. Nah, karena perempuan anti, kalau laki-laki anta. Nah, min aina anti, dari mana kamu? Ana minar Riyadhi, saya dari kota Riyadh. Nah, ana di sini kan saya. Saya mau laki-laki atau mau perempuan tetap ana, jangan diganti. Nah, ana laki-laki, kalau perempuan ani ya. Gitu. Nah, tetap ana ya. Ya. Ana tetap ana. Ana minar Riyadhi. Nah, kemudian tanya lagi, Mas Muki. Nah, Mas Muki, insyaallah antum sudah tahu artinya ini, sudah pernah ya. Siapa namamu? Nah, ismi Aminatu, namaku Aminah. Berarti al-bintu tadi namanya Aminah yang diajak bicara oleh Su'ad. Ya. Kemudian aina abuki, nah pakainya ki terus nih karena percakapan antara perempuan sama perempuan. Aina abuki, di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Abi ayahku, huna di sini. Ya, fil Madinatil Munawwarati, di kota Madinah al Munawwarah. Berarti ini mereka berdua sedang di kota Madinah. Huwa muwajjihun, ya jimnya kasih tasdid. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Huwa artinya dia. Kembali ke siapa di sini? Ya, abinya dia, abinya Aminah. Dia, atau dalam bahasa kita, bahasa sopannya itu apa? Beliau, kan gitu. Beliau adalah muwajjih. Muwajjih itu orang yang mengarahkan atau membimbing. Kalau bahasa kita berarti mentor, ya gitu. Ya, beliau adalah seorang mentor. Fil madrasati tsanawiyati, di sekolah menengah atas, sanawiyah, SMA. Ya, kalau di Arab sanawiyah itu SMA. Nah, kalau SMP mutawassithah. Ya, kalau di sini sanawiyah SMP. Ya, kalau sana sanawiyah itu SMA. Ya. Nah, kalau mudaris itu biasanya ya perbedaannya sama seperti di lingkungan kita. Guru, mudaris kan pengajar, guru. Dia tiap hari ketemu terus di sekolah, terus standby ngajar. Kalau mentor itu kan tidak mesti. Ya, bisa jadi istilahnya tuh guru tidak tetap. Nah, atau pembimbing itu misalnya apa? Dosen pembimbing itu kan hanya dalam kasus-kasus tertentu. Dalam beberapa pelajaran tertentu saya gitu. Itu muwajjih. Ya, beda sama mudaris. Berikutnya, wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Ya. Hiya aidon huna,
Nah, ummuki perempuan maka pakainya hiya. Nah, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Nah, kita sudah dapat dhamir-dhamir itu. Hiya aidon huna. Aidon itu artinya juga. Huna di sini. Di sini. Kalau di sana nanti hunaka. Hunaka. Kemudian hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Ya. Dia atau beliau ibunya tadi adalah seorang tabibah. Iya, dokter perempuan. Karena perempuan tambah tamar butoh, tabibatun. Fi mustashfal wiladah. Mustasfa rumah sakit. Al wiladah itu kelahiran. Berarti rumah sakit untuk kelahiran. Kalau bahasa kita rumah sakit bersalin. Ya, rumah sakit bersalin kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia katanya rumah sakit korban lelaki. Korban lelaki. Korban lelaki. Ya. Insyaallah. Ya, mustasfal wiladati, rumah bersalin gitu. Jadi ibunya Aminah adalah seorang dokter di rumah bersalin, rumah sakit bersalin. Nah, kemudian berikutnya itu ada tulisan seperti itu, man atau min, kita lihat konteksnya. Setelahnya itu ada hadhihi al-fatatu alati ma'aka. Kita sudah tahu artinya hadhihi, fatah. Fatah itu bentuk perempuan jadi fata, berarti pemudi, alati yang bersamamu. Nah, kemudian dilanjut ahya ukhtuka. Berarti kira-kira ini man atau min? Iya, man. Ya, apalagi jawabannya nanti hiya bintu ami. Berarti man artinya apa? Siapa? Berarti ini bacanya wa man hadhil fatatul lati ma'aki. Dan siapa pemudi ini? Ya, hadhil fatatu, hadhihi kan ini, kemudian masuk ke alif lam, maka dibalik terjemahnya. Cara terjemahkan dibalik. Dan siapa pemudi ini, alati yang ma'aki bersamamu. Ahya ukhtuki, apakah dia saudarimu? Dua pertanyaan. Nah, kemudian dijawab la, bukan. Berarti bukan apa? Bukan saudarinya tadi. Hiya bintu ammi. Dia adalah anak perempuannya pamanku. Nah, kalau di kita ukhtun kan saudari. Bintu ammi saudara apa? Anak perempuannya Ami kan juga saudara sedulur kan. Kalau di kita kan sama-sama saudara. Kalau di sana itu dirinci. Ukhtun, ahun itu saudara langsung, kandung, nah gitu. Ya, saudara kandung sana. Jadi kalau kita bilang ahun, akhi, ukhtun, ukhti itu aslinya ya, itu saudara-saudari kandung. Ya. Ya Kak, asalnya gitu, tapi untuk pergaulan itu boleh, untuk keakraban, untuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah kan itu, persaudaraan Islamiyah itu boleh. Tapi kalau dalam rincian apalagi pembahasan fikih, nah itu penting untuk membedakan mahram bukan, itu penting itu. Mau tentang hukum waris, tentang perwalian, itu penting semua itu dibedakan. Nah, maka kalau ukhtuki itu saudarimu langsung kandung. Nah, sedangkan bintu ami anaknya paman itu sepupu. Ya. Apa istilahnya? Ini bintu ami. Ya bintu ami di sana. Ya. Sepupu bintu ami. Ini am. Nanti bedakan. Khal kalau am sama nanti beda. Kalau am itu paman dari ayah. Ya, paman dari ayah. Itu sepupu. Jadi sepupu di sana mengatakan bintu ammi.
Karena nanti ada bintu khali. Nah, itu nanti ada hukum perbedaan masalah perwalian itu beda lagi. Tentang wali kan saudara dari bapak itu kan beda dengan saudara dari ibu. Tentang perwalian lah, bukan mahram, bukan masalah mahram, bukan masalah waris, beda lagi. Tentang perwalian itu nanti hukumannya hukum fikihnya berbeda. Maka ini pentingnya bahasa Arab tuh gitu. Nah, lahia bintu ami, bukan dia adalah anaknya pamanku. Ya sepupu tapi jalur ayah. Lihat zahirnya aja, kalau yang bingung itu udah fokus di sini aja ya. Ya, hiya bintu ami, anak perempuannya pamanku. Nah, kemudian masmuha, siapa namanya? Nah, siapa namanya? Nyanya pakainya ha. Karena dia perempuan. Kalau laki-laki masmuhu. Nah, ini masmuha. Siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Namanya adalah Fatimatu. Nah, kemudian ditanya lagi, ahia zamilatuki, apakah dia temanmu? Nah, zamilah itu bentuk muannats dari zamilun. Jadi ada perbedaan antara zamil sama sodiq. Sodiq itu umum, teman secara umum, bisa teman ketemu di jalan, teman main, teman kerja, teman sekolah. Nah, kalau zamil itu teman yang sering ketemu, bisa seringnya tuh kalau di sini pokoknya nanti teman sekolah, atau kalau teman kerja itu partner istilahnya gitu, itu zamil istilahnya. Jadi teman rekan dekat, teman yang sering ketemu, itu zamil. Nah, ini ditanya ahia zamilatuka, apakah dia temanmu? Maksudnya di sini kalau kita lihat jawabannya setelahnya itu apakah dia teman sekelasmu, gitu loh, teman yang seumuran, sepantaran. Ya, zamil teman yang sepantaran. Apakah dia temanmu? Zamilatuki. Maka jawabannya la, bukan atau tidak. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Nah, tidak atau bukan, saya di sekolah SMP dan dia ada di sekolah SMA. Berarti bukan zamilah, bukan teman sepantaran gitu. Kemudian ditanya lagi, alaki ukhtun, pakainya laki, ukhtun. Ya, pertanyaan kepemilikan saudara yang bernyawa kan. Apakah kamu memiliki saudari? La mali ukhtun. Tidak, aku tidak punya saudari. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara? Naam. Li akhun kabirun. Nah, akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam, ya. Li, aku punya. Akhun kabirun, saudara besar. Berarti apa? Kakak gitu. Jadi kakak aja akhun kabirun. Jadi diperjelas saudara besar gitu. Bukan besar badannya, tapi saudara yang lebih besar umurnya, kan kakak gitu. Akhun kabirun, ya saya punya kakak, mas kan gitu. Wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah seorang pelajar di universitas. Nah, penggunaan kata di ketika nyambung ke tempat di universitas pakainya bi, bukan vi. Kalau vi itu biasanya apa? Posisinya dia itu di mana? Kalau ini tempat itu secara umum, misalkan kota, kampus, itu pakainya bi. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang perbedaan at sama on, sama in gitu beda ya. Itu ada penempatannya masing-masing. Taib. Berikutnya, nah ini ada lagi man atau min, kemudian hadza tiflul ladzi ma'aki. Man atau min kira-kira bacanya man seperti tadi. Wa man hadza tiflu alladzi ma'aki. Dan siapa
Atiflu itu anak kecil. Nah, dan siapa anak kecil ini? Alladzi ma'aki. Pakainya alladzi karena atiflu mudzakkar. Isim isyarahnya hadza. Pakainya alladzi. Kalau tadi hadhihi al-fatatu. Ya, kalau tadi kan hadhihi muannas, al-fatatu muannas, pakainya allati. Ya, kalau sekarang hadza atiflu alladzi. Dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Mahfum insyaallah? Ya. Huwa ibnu akhi. Kalau disambung huwa ibnu akhi. Ya, kalau bahasa kita siapa berarti? Anaknya kakakku. Ya, keponakan. Nah, tadi sepupu, ibnu atau bintu ami. Kalau ini huwabnu akhi, dia adalah anaknya saudaraku. Nah, kenapa pakainya ibnu? Karena tadi pertanyaannya hadat tiflu, tifl mudzakkar. Maka pakainya ibnu bukan bintu. Huwabnu akhi, dia anaknya saudaraku. Nah, karena ini laki-laki, maka pertanyaan berikutnya masmuhu. Ya, masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya Sa'ad. Kalau bahasa kita Sa'dun itu Sa'ad. Ya. Namanya Sa'ad. Nah, kemudian beralih ke pertanyaan lain. A ummuki fil baitil ana. Nah, apakah ibumu di dalam rumah sekarang atau di rumah sekarang? Nah, la zahabat ilal mustashfa. Zahabat kata kerja. Nah, untuk perempuan maka tambahi tak sukun, tak tanis sakinah namanya. Tidak dia atau beliau pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit, al mustashfa, rumah sakit. Nah, jadi dari percakapan ini nanti latihan-latihan berikutnya itu banyak kasus itu, banyak beberapa permasalahan yang perlu kita perhatikan. Mulai dari domirnya tadi, pergantian domir, kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki, gitu. Kemudian kalau ghaib hu, dia laki-laki, kalau dia perempuan ha. Nah, kalau itu namanya domir mutasil, bersambung. Kalau domir munfasil, berdiri sendiri itu huwa, hiya, anta, anti. Nah, itu domir munfasil. Kemudian ketika nyambung ke kata kerja ini tadi, kalau laki-laki tanpa tak marbut, tak tanis sakinah, dhahaba, kataba, qara'a, jalasa. Nah, kalau perempuan tambahi tak sukun, tak tanis sakinah menjadi dhahabat, katabat, qara'at, jalasat gitu. Nah, nanti ada beberapa latihan. Oke, kita masuk tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama, iqra waktub. Seperti biasa kita tambahi watarjim dan terjemahkan. Al-awwal, nomor 1 dari anta, Pak, ya. Al-awwal, kaifa haluka ya abi? Ya, terjem. Bagaimana kabarmu wahai ayahku? Ya. Kaifa haluka ya abi. Kita pilih haluka karena yang dipanggil ya abi, wahai ayahku. Mahfum ya? Sekarang yang nomor 2 belakangnya, Pak. Silakan, Pak. Kaifa haluki ya umi? Ya, sekarang kaifa haluki ya umi, terjem. Bagaimana kabarmu wahai ibu? Ya, bagaimana kabarmu wahai ibu. Jadi kalau kita ketemu bapak, kaifa haluka. Ketemu ibu, kaifa haluki. Nah, nomor 3 belakangnya. Aina ibnuka ya Zainab? Zainabu, ya, ingat kaidahnya. Zaba ilal masjid. Ilal masjid. 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 Ilah harfu jar berarti masjid Masjid. di. Ya. Dzaba ilal masjidi. Aina benuka, kalau disambung gitu. Aina benuka ya Zainabu dzaba ilal masjidi. Tarjim.
Oh ya ya Zainab. Aina ibnuki. Aina ibnuki. Ya kan. Di mana anakmu ya Zainab? Nah, di mana Laki-laki. Di mana anak laki-laki? nah gitu, yang rancu gitu ya. Anaknya laki-laki, Ibnun. Cuman yang diajak bicara Zainab perempuan. Berarti Ibnuki. Ya. Aina ibnuki ya Zainab? Zainab. Anak laki-lakimu ya Zainab? Iya, San. Di mana anak laki-lakimu ya Zainab? Ya, dia pergi ke masjid. Makanya di sini pakainya zahaba karena yang pergi kan ibn dia mudzakkar pakainya zahaba. Bukan Zainabnya yang pergi. Ya. Aina ibnuki ya Zainabu zahaba ilal masjidi. Baik, nomor 3 nomor 4 sekarang. Arabi belakangnya Mas. Bak nyambung kalau yang bak dibaca sendiri. Kalau yang nyambung tadi hamzah wasal namanya. Ini anak perempuan bintu. Berarti Aina ya ki betul karena setelahnya ya Aminatu ya Aminatu. Lanjut bacanya zahabat ilal madrasati. Hasan. Nah, yang nomor 4 Aina bintu ki ya Aminatu. Aminah yang diajak bicara berarti bintu ki. Di mana anak perempuanmu wahai Aminah? Yang ditanya anak perempuan. Dia pergi, maka bahasa Arabnya perempuan dia pergi zahabat dikasih tak tanis. Zahabat ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Baik. Berikutnya nomor 5. Ahsant. Ahia. Jangan lu. Kita belum pernah belajar ada kata luki di situ. Laki. Ya. Ahia laki. Ya, na'am hiya li. Terjem. Milik siapa? Jam tangan yang indah ini. Yang bagus ini. Ahia laki. Milik Fatimah. Ya Fatimah. Apakah ini milikmu ya Fatimah? Iya, ini milikku. Iya, ini milikku. Nah, di sini liman hadhihi sa'atul jamilatu. Milik siapa jam yang bagus ini? Jam as-sa'ah muannas. Maka dikasih sifat jamilah juga muannas. Dikasih kata tunjuk hadhihi muannas. Ya, liman hadhihi sa'atul jamilatu, milik siapa jam yang bagus ini? Kata tunjuknya diterjemahkan belakangan boleh. Ahia lagi. Nah, ini menggunakan kata ganti hiya. Biasanya kan hiya diartikan dia. Tapi di sini menggantikan benda. Bendanya itu ditunjuk sudah dekat hadi, maka boleh diterjemahkan ini. Ya, apakah ini milikmu? Apakah dia ini milikmu itu maksudnya. Apakah dia ini milikmu? Ya Fatimah yang dipanggil Fatimah. Maka laki ki perempuan. Apakah dia ini milikmu ya Fatimah? Naam hiya li. Ya, dia ini adalah milikku. Ya, liman mannya itu istifham, linya harfu jar. Li kan milik kepemilikan, man siapa? Berarti liman milik siapa? Itu pertanyaan juga.
Cuman pertanyaan misalnya kadang kan dalam ada pertanyaan ingkari atau pertanyaan hanya retorika aja yang nggak butuh jawaban kan gitu. Nah, kemudian ada sedikit tambahan huruf lam yang artinya milik kan gitu. Kadang gini kan, aslinya kan ini. Nah, ini kalau nyambungnya ke domir, nah, maka dia lamnya berharokat fathah. Nah, contohnya apa? Lahu, ya, laka kan gitu. Tapi kalau lam nyambungnya ke zahir, maka dia menjadi li. Ya, misalkan apa? Li Muhammadin. Nah, atau lil mudiri. Nah, atau juga liman itu juga bisa, liman. Intinya selain domir. Nah, itu selain domir maka dia menjadi li. Ini artinya sama. Nah, meskipun satunya la, satunya li, ini artinya sama. Artinya untuk, bagi, milik gitu. Bisa untuk, bisa kepemilikan. Nah, jadi di situ bacanya liman, milik siapa. Nah, tapi ada pertanyaan lain, alaki, alaka, kok enggak alika kan itu, kok enggak aliki kan itu. Nah, ini apa? Tambahan faedah seperti itu. Jadi lam, huruf lam yang artinya kepemilikan itu kalau nyambung ke domir maka maftuh di fathah. Jadi laka, laki, lahu, laha. Tapi kalau nyambung selain domir, bisa isim dohir, bisa isim istifham gitu, maka dia menjadi li, kasroh. Ya. Kalau isim domir nasab itu yang itu kan ya di awal-awal pelajaran nahwu kan ada domir nasab. Domir nasab. Itu bukan. Kalau domir nasab itu lamukai, anlan idan kai lamukai, liyak lama, liyak tuba, liyak jelisa. Itu domir nasab. Apa? Itu amil penasab. Itu amil. Oh, beda lagi. Jadi yang ingin dibicarakan sampai dipikirkan kadang beda Pak ya. Ya manusiawi Pak. Kadang gitu. Kita ingin ngomong apa ternyata nyambung gitu. Yang nangkep juga jadi bingung Pak. Yang tanyakan apa itu. Ya, masyaallah. Itu ya. Jadi ada liman, kemudian ada ahya laki. Itu lam, huruf lam. Nah, kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah itu kaidahnya seperti itu. Kemudian nomor 6. Hadza qalamuka ya Muhammadu. La. Hadza qalamuka anta. Baik. Terjem. Apakah pulpen ini milikmu wahai Muhammad? Perhatikan. Kalau sini hadza ini qalamuka. Berarti terjemahkan urut aja. Apakah ini? Apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? Tidak, ini pulpenmu kamu. Ini kenapa? Ya. Ini yang berikutnya. Jadi di sini ahadza qalamuka ya Muhammadu. Apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? Jadi qalamuka di sini kalau secara nahwu itu bukan badal dari hadza, tapi justru dia khobar. Jadi apakah ini adalah pulpenmu? Nah, maka terjemahannya jangan dibalik. Apakah ini adalah pulpenmu wahai Muhammad? Pakainya qalamuka karena Muhammad, wahai Muhammad. Nah, berikutnya la, tidak atau bukan, hadza qalamuka anta. Nah, sebetulnya hadza qalamuka itu sudah cukup. Bukan, ini adalah pulpenmu.
Nah, cuman ditambahi anta itu untuk menegaskan. Nah, itu untuk menegaskan. Hada qalamuka anta. Bukan ini pulpenmu. Nah, ada bahasa ya kamu. Nah, tambah itu. Nah, dipertegas ya. Ya gitu. Hanya sekedar penegasan aja. Meskipun tadi sudah cukup hada qalamuk. Hada qalamuka itu sudah cukup. Berikutnya Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. ya, tadi kharajat menjadi kharajatil ana. Terjem? Mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah adalah milik kepala sekolah. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Tilka. As-sayyaratul jamilatu. Tilka kata tunjuk jauh. Artinya itu untuk bentuk muannas perempuan. As-sayyarah al-jamilah. Maka artinya mobil yang bagus itu. Alati kata sambung, isim mausulan kata sambung artinya yang kharajat telah keluar. Nah, telah keluar pakainya ada tak sukunnya. Itu asalnya tak sukun kharajat. Kenapa pakai tak sukun kharajat? Karena dia kembali kepada mobil as-sayyarah muannas. Nah, as-sayyarah muannas maka pakainya kharajat. Sayyarah muannas kharajat. Nah, al-ana alif lam itu sebenarnya sukun-sukun. Alif lam itu sukun-sukun. Nah, taknya sukun, alif sukun, lam sukun, gak iso diwaca kan itu. Maka dibantu dengan harokat kasrah pada tak. Jadi kharajatil ana. Minal madrasati lil mudiri. Nah, artinya mobil yang bagus itu yang dia mobil itu tadi telah keluar sekarang dari sekolah. Lil mudiri adalah miliknya kepala sekolah. Nah, adanya terjemahan adalah itu kita fahami dari konteks kalimat. Kalau dalam nahwu itu namanya mubtada khobar, khobar mubtada gitu. Baik. Sudah, berikutnya nomor 8. Lanjut. Hasan, terjem. Akhi. Ya. Apa akhi? Ya, saudaraku. Ya, masyaallah. A anta muhandisun ya akhi? La ana tabibun. Apakah kamu seorang insinyur wahai saudaraku? Nah, ada ya-nya artinya ku, saudaraku. La ana tabibun, tidak, saya adalah seorang dokter. Itu anta laki-laki. Maka muhandisun ya akhi. Nah, nomor 9 ganti perempuan. Tafadhal, Pak, silakan. Anti tabibatun ya akhi. La ana mudarisatun. Ya, betul ya, mudarisatun. Jangan salah baca. Jangan madrasatun. Nanti jadi apa? Tidak jelas itu dia. Anti, ya, terjem Mbak. Apakah kamu seorang dokter? Ya, saudariku. Tidak, saya seorang guru. Ya, seorang guru, pengajar perempuan. Anti, apakah kamu? Kamunya perempuan. Anti. Tabibatun, dokter perempuan, tambah tamar butoh. Kalau dokter laki-laki tabibun. Kalau dokter perempuan tambah tamar butoh, tabibatun. Nah, itu istilahnya tuh ini ciri-ciri isim, bisa masuk kategori ciri-ciri isim. Kalau isim mudzakkar dijadikan muannas bisa dikasih tak marbutoh namanya. Tapi kalau fiil tadi, kalau fiil mudzakkar, fiil madhi ini ya, jadikan fiil muannas itu tambah tak taknis sakinah namanya. Jadi ini tabibun jadi tabibah. Nah, kharaja jadi kharajat misalnya gitu.
Anti tabibatun ya ukhti, apakah kamu adalah seorang dokter perempuan wahai saudariku? La ana mudarrisatun. Tidak, saya adalah seorang mudarrisah, guru perempuan. Ya. Ini bisa dibaca madrasah, cuman bukan madrasah kan itu. Tidak masuk artinya kalau dibaca madrasah. Saya sekolahan. Apa maksudnya ini? Baik, berikutnya, ini latihan yang kedua. Tamrin asani, perintahnya perhatikan Iqra. Itu harusnya tidak ada hamzah qat'i di atas itu ya. Nah, itu harusnya tidak ada hamzah qat'i, itu hamzah wasal. Salah ketik, itu bacanya Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Nah, summa, nah seperti ini harusnya tulisannya, cuman alif aja hamzah wasal. Summa qra. Ya, disambung itu. Summa qra. Ha, nah, summa qra ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misali. Artinya Iqra, bacalah. Ya. Kulla jumlatin, setiap kalimat, jumlah itu kalimat, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini. Ya, jumlah itu satu kalimat, jumal itu jamak, artinya kalimat-kalimat al atiyah yang datang berikut ini. Summa kemudian summa qra'a, bacalah kalimat tersebut, bacalah dia ukhra. Nah, bacalah lagi yang lain, baca yang lain. Nah, baca yang lain ba'da, setelah taghyiril munada, mengubah munada. Setelah mengubah atau perubahan munada itu yang dipanggil. Setelah mengubah orang yang dipanggil. Nah, orang yang dipanggil nanti berubah, yang pertama laki-laki nanti berubah jadi perempuan. Maka akan ada perubahan domir-domir yang ada di situ. Maksudnya gitu. Kama huwa muwaddahun. Kama itu sebagaimana, ya, atau seperti apa, maka bahasanya apa? Sebagaimana dia yang muwaddahun, dijelaskan fil misali, dalam contoh. Sebagaimana dia yang dijelaskan dalam contoh. Lihat misalnya, misal contohnya. Aina qalamuka ya abi. Nah, maka di sini kita jangan buru-buru baca, tapi kita lihat konteksnya semua dan fokus pada munada. Munada kan yang dipanggil. Ya, munada yang dipanggil pakai harfun nida ya, ya kan wahai. Nah, ya abi berarti wahai ayahku. Ayah berarti laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Maka di depan aina qalamuka. Gitu. Ya abi. Nah, kalimat ukhra, kalimat yang lainnya di sampingnya itu menjadi aina qalamuki ya ummi. Ya, karena yang dipanggil munadanya siapa? Ummi. Munada itu yang dipanggil. Ini ummi, maka menjadi qalamuki. Bisa berubah gitu. Mahfum insyaallah? Ya, artinya aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu wahai ayahku. Aina qalamuki ya ummi, artinya di mana pulpenmu wahai ibuku. Kita masuk ke latihan dibaca sekaligus jawabannya diisi dan terjemahkan. Sampai siapa tadi? Anda ya. Betul. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Baik. Muhammadu, betul. Tarjim dulu ya. Apakah pulpen ini milikmu wahai Muhammad? Bukan pulpen ini. A'indaka. Apa kemarin? Apakah pulpen? Bukan. Indaka Milik. kepemilikan. Pulpen Apakah kamu punya? Ya, indaka itu apa kamu punya? ya wahai Muhammad. Ya, nah, indaka qalamun ya Muhammadu, apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Gitu. Ya, munadanya Muhammad, maka indaka. Nah, lanjut sampingnya. Anta lagi. Indaki qalamun ya Aminatu. Ya. Apakah kamu memiliki pulpen wahai Aminah?
Ya, berarti yang dirubah indaki. Karena munadanya berubah. Yang tadi ya Muhammadu, ini ya Aminatu. Aminah perempuan, maka indaki qalamun ya Aminatu. Apakah kamu memiliki pulpen wahai Aminah? Mafhum? Ada yang bingung? Mafhum je? Baik, berikutnya Pak, nomor 2 Pak, sakit. Aina bintu Baitu, itu baitu Pak. Ya ustazah. Ada yaknya, ustazi. Terjem dulu. Aina baituki ya ustazah. Ya ustazati. Ya enggak apa, dilanjut dulu. Sekarang terjemahkan Pak. Sudah betul tadi, alhamdulillah. Aina baituki ya ustazati. Terjemahnya aina baituka. Di mana rumahmu? Ya ustazi. Ya. Ya itu wahai. Ustadi itu ustadku kan itu. Ustadi. Terus lanjut. Di mana? Di mana rumahnya? Sama ini yang diajak bicara, mu juga. Di mana rumah? Aina baituki ya ustazi. Ustadzati, terjemahnya di mana rumah? Rumahmu bayi nyonya ibu. Ya, ustadzah. Ustazah. Ya, ustadzah itu guru perempuan. Ya, jadi nggak usah terjemahkan, tidak apa-apa sih sebetulnya, karena sudah jadi bahasa serapan ya. Yang satunya kan ustadku, ini juga ustadzahku, gitu. Ya, ada yaknya itu artinya aku. Jadi yang pertama baituka karena ustaz, tidak ada tamar butuhnya, tidak ada taknya. Ya, ustazi. Berarti aina baituka, dah betul. Aina baituka, di mana rumahmu wahai ustadku. Nah, gitu. Nah, sedangkan satunya kan ustazati, berarti aina baituki. Aina baituki ya ustazati, di mana rumahmu wahai ustazahku. Gitu. Berikutnya nomor 3. Monggo Pak. Ahada daftaru laka ya Aliyu. Hasan. Apakah tulis ini punyamu wahai Ali? Masya Allah, Hasan. Lanjut, terus setelahnya. Ahadihil daftaru. Jangan dirubah. Daftar itu mudzakkar. Berarti tetap hadat daftar. Jadi fokusnya bukan di situ. Fokusnya ke munada, kemudian domir yang nyambung ke munada, yang ada hubungan sama munada. Ahada daftaru laki ya Ali. Bukan Pak. Setelahnya. Kan ganti panggilan itu, yang dipanggil jadi Fatimah. Ahada Daftaru. laki ya Fatimatu. Hasan. Terjem. Apakah buku tulis ini kepunyaanmu ya Fatimah? Ya, gitu ya. Jadi fokusnya cuma ke munada, kemudian yang berhubungan dengan munada itu apa? Laka, laki itunya. Nah, di sini di nomor 3 ini. Jadi, apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Maka pakainya ada daftaru laka ya Aliyu. Kalau jadi ya Fatimah berarti ahada daftar. Daftar itu tetap hada daftar karena dia mudzakkar. Hada daftar. Ahada daftaru yang berubah berarti laki ya Fatimatu. Laki milikmu wahai Fatimah. Aku insyaallah. Kayak itu ya, memang perlu teliti sih. Sebetulnya gampang, cuman perlu ketelitian itu, kejelian. Kalau kita makin malam makin ngantuk ya sana. Apalagi yang sejak maghrib mungkin belum makan malam sampai. Ya. Berikutnya, monggo Mas, berikutnya Mas. Aina anta ya akhi? Dari mana kamu ya saudaraku? Iya, berikutnya. In aina anti ya ukhti? Hasan. Dari mana
Ya, gitu ya. Yang satunya min aina anta ya akhi, sampingnya min aina anti ya ukhti. Jadi pergantian kata ganti dhamir. Berikutnya nomor 6. Sampingnya dulu, sampingnya. Aina abuka ya Khalidu? Di mana bapakmu wahai Khalid? Baik, berikutnya. Aina abuki ya Khadijatu? Iya. Di mana bapakmu wahai Khadijah? Ahsant. Aina abuka ya Khalidu, di mana ayahmu wahai Khalid. Ka ayahmu wahai Khalid, wahai Khalid yang diajak bicara Khalid. Kalau berikutnya wahai Khadijah, ayahmu juga ini ayah, tapi kamunya Khadijah maka menjadi abuki ya Khadijah tuh. Baik, berikutnya belakang. Anta maridun ya Khalid. Ya. Terjem. Apakah kamu sakit ya Khalid? Khali Jawa, paman ya, pamanku. Paman juga. Maridun ya Khalidi. Kholati. Ya Khalati. Ya. Anti maridun ya Khalati. Apakah kamu sakit ya Bibi. Wahai bibiku. Ya. Anta, kamu laki-laki, anta maridun, maridun. Orang sakit laki-laki. Ya khali, khal itu paman dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur ayah tadi am. Nah, nanti akan ada di pelajaran terakhir atau pertemuan yang akan datang aja insyaallah. Jadi apakah kamu sakit wahai pamanku? Maka kalau jadi ya kholati, kholah itu berarti bibi. Kalau am paman, bibi ammah. Khol paman, kholah nah, bibi juga jadi perempuan. Ya kholati maka jadinya anti. Apakah anti kamu maridotun? Nah, marid ini menjelaskan anti. Marid kalau marid menjelaskan anta. Kalau yang menjelaskan anti berarti maridoh. Jadi perempuan juga. Anti maridotun ya kholati. Apakah kamu sakit wahai bibiku? Ampun, udah baca semua ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Sudah tengah malam. Ya, nang tahiyat delika. Udah ada pertanyaan kan? Cukup nggih. Ya, nanti pekan depan dimurojaah dulu, dipelajari dulu biar apa? Langsung kita latihan satu persatu biar lancar. Ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.